seperti itu. Oke, karena waktu saya kasih Bu Ina sebentar. Kenapa Bu ada Bu Ina Karlina? Nah, ini bagi saya ada sebuah pertanyaan. Saya perkenalkan dulu beliau. Baru kenal beberapa bulan ini, kita diskusi banyak. Tapi seperti Bu Ina itu saya kenal banyak di industri kreatif gitu ya, Bu Yana di Bandung dan beberapa. Pertanyaan kemudian mungkin saya nyambung sedikit di chat room di WA ada yang nanya soal batik segala macam. Bapak Ibu, kalau kami memandang di Karim, kami satu Indonesia itu kreatif, produknya bagus-bagus, tangannya lumayan halus gitu ya, walaupun kalau data Bu Dewi dari Korea juga lebih bagus hasilnya. Nah, yang belum yang kalau kita lihat kelirunya dalam strategi marketingnya itu kita memaksakan produk kita dipakai di luar negeri, kebudayaan kita dipakai luar negeri ini bagi kami secara marketing kurang pas. Apa maksud saya? Jika saya kebetulan sekarang pakai jas, pakai dasi. Kadang-kadang saya sering kali meeting itu pakai batik, padahal bahannya itu saya beli di Lagos, namanya Accra. Bukan saya nggak cinta bahan dalam negeri, saya sengaja untuk menguji market. Saya beli Accra, bahan itu Anda silakan Google Accra. Accra itu adalah pakaian gaya Afrika. Saya beli bahannya di Afrika, saya jahit di rumah, itu menjadi hem biasa sebagai batik. Semua orang Indonesia, baik orang Afrika itu menduga saya pakai batik. Padahal yang saya pakai adalah Accra dipotong sebagai batik. So poinnya saya adalah, itu bisa dibalik dong. Kalau kita punya bahan dasar batik, ya jangan dipotong seperti baju di Jogja atau di mana. Kita harus memotong gaya pakainya mereka. Ini yang kami lihat. Jadi industri kreatif kalau kita memaksakan cara kita, rasanya marketnya susah. 2 minggu lalu kami dapat telepon dari Jawa Timur, ada kerajinan logam yang bagus. Saya nggak bisa sebut, jadi namanya gitu ya. Kerajinan logam yang bagi saya kerajinan logam. Penawaran beliau, Pak Iskandar, kami bisa bikin souvenir seperti wayang, Gatot Koco, Arjuna dengan rapi sekali dan detail. Saya bilang, ini bagus sekali, tapi saya orang Sumatera, saya nggak tahu yang mana Gatot Koco, yang mana Arjuna. So, Anda lost the market di situ. Di Indonesia saja kita lost the market. Bisa nggak ekspor? Saya bilang tidak, karena susah untuk membudidkan. Tapi kalau kerajinan kita, kejelian tangan kita untuk meng-create besi, belahan besi menjadi patung Arjuna, pajangan yang rapi begitu, why kita tidak merubah itu, desainnya menjadi tokoh-tokoh di negara tujuan. Mungkin ya Bu Ibu lebih tahu, misalnya kerajinan logam itu dibanding membuat patung Arjuna, patung Lee Min Ho atau siapa itu pun namanya gitu ya. Nah seperti itu yang kami sebut ekspor dengan Korea. So kita bisa mengekspor tokoh-tokoh yang diciptakan di Korean Wave itu untuk market di luar Korea. Oke, silakan Bu Ina, karena kemarin kita briefing pembicara hari Senin, salah satu yang saya catat, memang di kalangan Bu Ina, kalangan industri kreatif itu ada gap pengetahuan produk yang tinggi, detail. Karena Bu Ina juga saya kenalkan beliau adalah yang mendesain, koleksi kalau salah ya Bu, yang mendesain tentang sertifikasi kerajinan gini. Jadi levelnya udah profesornya ada urusan kayak gini nih. Nah, jadi untuk seperti itu udah bagus marketnya, strategi marketnya keliru, mohon maaf. Oke. Bu Ina silakan 10 menit, 5-10 menit Bu Ina. Baik, terima kasih Pak Nandar untuk kesempatannya. Tadi sudah banyak mendengarkan yang dari paparan dari Bu Dewi, dari Pak Wan Fauzi, terutama dari Bu Dewi ya. Kami melihat bahwa memang ternyata kalau misal kita potensi ekspor di Korea itu memang kebanyakan dari sisi tadi yang diambil oleh pengusaha besar di Indonesia. Ya tadi kan kalau saya bilang bidangnya oil, elektrik, batu bara, besi, kayaknya sedikit sekali yang Bu Dewi itu bicara untuk industri kreatif. Sementara saya tadi memang di dalam 3 tahun terakhir ini saya banyak bekerja sama dengan teman-teman, berdampingan dengan teman-teman UMKM yang dalam arti sebenarnya. Artinya gini, pemerintah sekarang sedang menggalakkan atau sedang fokusnya tinggi sekali untuk pengusaha UMKM, dan itu kebanyakan dari bidangnya adalah makanan, minuman, fashion, craft. Dan saya juga melihat yang sekarang webinar yang sering dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, industri, UMKM, atau juga yang sedang belajar untuk digital marketing, semua itu fokusnya saya melihat pesertanya itu rata-rata sebagian besar, sampai ribuan pun, misalnya pesertanya ribuan dibuka dengan kapasitas yang besar, itu rata-rata juga pengusaha di bidang itu gitu loh, untuk yang kelas UMKM.
gitu ya. Jadi pengusahanya tuh banyak yang fashion, craft. Fashion itu bisa ada ya tas, sepatu, gitu ya. Lalu yang kelasnya mungkin belum sampai yang sementara tadi yang dipaparkan oleh Bu Dewi itu kalau yang disebut ekspor tadi itu kelasnya sudah yang otomotif gitu ya. Otomotif, yang pokoknya kelasnya kalau menurut saya di Indonesia dikelola oleh pengusaha besar. Nah, jadi saya memang di sini kalau tadi Pak Nandar bilang, saya untuk saya sendiri adalah praktisi dan pengusaha untuk produk dari kerajinan bunga kering bunga buatan Indonesia. Itu berbasis sumber daya alam Indonesia yang bisa kita kembangkan. Dan sekarang saya juga sedang mengembangkan untuk mengaktifkan lagi teman-teman yang memang senang berminat di situ, saya sedang melakukan untuk seluruh Indonesia. Nah, sekarang mungkin saya akan menanyakan kali langsung supaya karena waktunya juga sedikit. Mungkin tadi saya ada sedikit share screen sebetulnya yang bisa mungkin saya di sini bagi, tapi apakah bisa ya? Saya akan coba sedikit kalau waktunya memungkinkan. Kalau atau saya Silakan, coba share silakan Bu screen, Ina. Nggak apa-apa, silakan. Bisa Bu ya? Ina? Saya coba sebentar ya. Oke, coba saya coba. Kok nggak bisa ya nih ya? Baik, Udah gini aja, bisa? saya akan sampaikan gini, Oke. nggak apa-apa, gini aja. Saya melihat dari Undang-Undang nomor 8 2000, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Indonesia, itu kita ada jelas pembagiannya ya. Untuk mengingatkan kembali, ini saya nggak ngerti ini yang ikut hari ini, apakah kelasnya memang betul-betul UMKM, yang dalam artian ya tadi kalau di mikronya di kita mikro itu kelas asetnya sampai dengan berapa gitu ya, sudah ada seser di situ. Jadi lalu juga dari contoh ya, kalau di mikro itu kan kita kapasitas produksi hanya sampai 300 juta per tahun. Ya, lalu kalau kecil sampai dengan 2,5 miliar, lalu yang menengah sampai dengan 50 miliar seperti itu ya. Dan sementara tadi Bu Dewi bilang kalau untuk di Korea sendiri itu yang mikronya kecilnya kita, ya mikronya di sini gitu. Apa kebalik tadi saya seperti itu. Nah, lalu ada lagi karakteristik pengusaha. Jadi tadi dari segi usahanya, dari skala usahanya. Kedua dari segi karakteristik si pengusahanya sendiri. Itu saya melihat juga terbagi tiga di Indonesia ini ya dari seginya. Pertama ada yang karakteristiknya itu pertama adalah dia tuh bisa kalau ini dari istilah saya sendiri, yang pertama itu emang craftsman. Jadi craftsman itu dia hanya menerima, jadi dia tidak mempedulikan brand awareness-nya dia sendiri. Karena UKM kan sedang mencari jati diri sebetulnya. Nah, sekarang ada yang sifatnya hanya pengrajin aja, mengerjakan ada pesanan, harga cocok dia kerjakan, tanpa mempedulikan bahwa saya itu pengusaha ini loh, misalnya saya itu adalah yang artinya kayak brand awareness-nya dia sendiri. Itu yang sifatnya yang craftsman. Nah, yang kedua, saya melihat ada pengusaha UKM ini yang situasional. Dalam artian dia juga kebutuhannya akan brand awareness-nya ada, tapi juga produknya bisa juga bisa mengikuti daerahnya gitu ya, mengikuti daerah yang meminta, artinya permintaan dari negara mana misalnya. Lalu yang ketiga, yang betul-betul artis. Artis itu yang sifatnya dia betul-betul berawareness tinggi yang tadi Pak Nandar bilang, contohnya kayak pengrajin di Jawa Timur tadi, usaha saya adalah kerajinan apa tadi golek, wayang golek, dan ini halus loh. Nah, ini kan susah sekali, ya, sementara pasarnya kecil, gitu kan. Tapi ya ini gitu, nggak mau dengan, dan saya kalaupun ekspor, saya harus pakai ataupun dikirim kemanapun harus pakai brand saya dan produk saya. Nah, ini emang pasarnya akan lebih kecil seperti itu. Jadi ini tiga karakter ini sebetulnya yang ada di Indonesia. Nah, sementara satu hal lagi yang saya lihat kelebihannya di Korea tadi adalah para pengusaha Korea itu aware sekali dengan UMKM-nya. Contoh dia dapat job, dia akan bagikan itu semua ke UKM kecil-kecilnya tadi gitu loh. Nah, sekarang saya hanya akan bertanya dengan Bu Dewi mungkin ya. Jadi dari yang beberapa yang saya sampaikan tadi, pertama dari kapasitas produksi, kedua dari karakteristik si pengusaha itu sendiri. Nah, lalu dari jenis produknya yang banyak atau untuk dengan atau dengan ekspor tadi gitu ya, ke Korea atau dengan Korea tadi. Nah, sebetulnya saya mau menanyakan yang pertama, ada nggak sih bagaimana peluang pasar untuk produk kreatif tadi? Karena tadi kalau saya ini mewakili, mungkin bertanya dan mewakili para UMKM yang memang sekarang ini sedang betul-betul lagi disorot pemerintah itu, kebanyakan yang rata-rata baru startup.
baru memulai usahanya, yang baru mulai, dan itu yang tadi saya bilang sebagian besar yang disebut UMKM itu bergerak di bidang makanan, minuman, lalu fashion craft, fashion itu tadi ya tas, sepatu, craft gitu ya, kerajinan tangan. Nah itu bagaimana sih peluang pasarnya untuk, ada nggak sih kemungkinan untuk bisa tadi ya ekspor ke Korea tadi, mungkin juga ada chat pertanyaan seperti itu. Lalu kedua, kalau misalnya kita masih punya, ya kita maklum lah sudah sadar bahwa kita tuh kelasnya masih usaha kecil, tapi ini juga menurut kami misalnya kita punya kans untuk bisa ekspor. Itu langkah apa yang bisa kita lakukan? Jadi mungkin di sini mungkin Pak Nandar akan bisa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh UMKM, langkahnya bagaimana sih gitu. Ya, jadi saya menyikat waktu, saya dua pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana peluang pasar produk tadi selain yang sudah selama ini sudah eksis di Korea atau dengan Korea. Lalu yang kedua, apa ya langkah yang harus dilakukan oleh para UMKM ini kalau dia rasa oke, saya tuh ini saya kecil sekali tapi saya ingin belajar untuk mulai mengekspor produk saya karena ini sebetulnya juga produknya juga punya potensi pasar yang bagus. Bisa ditangkap Pak Nanda? Ya, Bisa, oke. itu Oke. saja dari saya. Makasih. Jadi itu Makasih. saja. Jadi untuk satu waktu biar kita dalam pembahasan aja nanti.